Nasihat para ulama bagi umat Islam Nusantara atas kepalsuan nasab para Habib klan Ba'alwi. Inilah video singkatnya. Tesis boleh berbeda, tapi ada ilmu yang tidak bisa dinafikan, yaitu tes DNA. Ya, tes DNA. Dengan tes DNA itu adalah merupakan paten bahwa ini dzurriyyah Rasul apa bukan. Ya. Oleh itu saya sarankan kepada siapapun, kenapa sekarang ini kok masalah Ba'alwi diangkat? Karena dulu Habib-Habib dulu waktu guru-guru saya ya sama dengan kita, saling menghormati, tidak mengkafir-kafirkan. Jadi kalau sekarang kiai-kiai Nusantara berontak, bukan salah kami, tapi mereka yang pertama. Masa katanya gurunya bisa nyetop api neraka, bisa nyetop matahari, bisa nurunkan emas dari langit. Ya Allah, grup dia biar goblok lebih mulia daripada Kiai Indonesia 70. Masya Allah. Nah kalau kita sebagai orang NU tidak bergerak, dosa di hadapan Allah. Saya sangat sakit hati Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mengorek-ngorek zuriatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan benci Ahlul Bait. Mohon Bapak Menteri, sakit hati saya kalau ada orang yang mengorek-ngorek mempermasalahkan nasab mereka. Kenapa harus sakit? Tujuan kami menjaga supaya Ahlul Bait niki murni asli keturunannya Kanjeng Nabi. Nah supaya Ahlul Bait niki murni, maka menurut kami orang yang pengakuannya janggal ojo langsung diterima dan diyakini sebagai keturunannya Kanjeng Nabi. Nek wong ngawur mau akoni keturunan Nabi, akhirnya keturunan Nabi ini campur-campur remeng lho. Jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Allah itu kalau mau menurunkan musibah dan bala harus izin dulu kepada Habib ini bin ini. Kalau Habib ini bin ini mengizinkan, maka Allah akan menurunkan musibah. Tapi kalau Habib ini bin ini tidak mengizinkan, Allah tidak akan menurunkan musibah. Jadi musibah dari mulai zaman dahulu sampai dina kiamat berdasarkan izin dan rekomendasinya Habib ini bin ini. Iki sampean disledakna, dipalingna, dibelokna, mau nyembah Gusti Allah, nyembah Ba'alwi, nyembah Habib. Iki Syiah Ismailiyah, menusa nyembah menusa. Iki corone menusa, dipalingaken ning penyembahan berhala menusa. Gusti Allah kalah, subhanallah. Aku pikir mung nek ana ning kitab tok iki didakwan, subhanallah, ternyata ini ada upaya sistematis. Hati-hati. Ada orang yang bilang, Imaduddin, nanti kamu apakah tidak malu bertemu Rasulullah? Telah menafikan, telah menyakiti dzurriyyatnya Nabi. Di saat nanti orang-orang akan memohon syafaatnya Kanjeng Nabi, kau tidak akan dilihat kalau kau menyakiti daripada turunan Nabi. Tobatlah. Yang tobat itu orang yang ngaku-ngaku turunan Nabi tapi tidak terkonfirmasi oleh kitab-kitab nasab dan tes DNA-nya melenceng dari DNA Kanjeng Nabi. Itu yang harus dia tobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah mobil-mobil yang kami siapkan untuk teman-teman Ba'alwi atau Habib. Ini ada mobil 7 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang bisa menjawab pertanyaan saya tentang tersambungnya nasab Ba'alwi. Cukup buktikan satu nasab dulu, nggak apa-apa. 1 atau 2 atau 3 nasabnya Habib Lutfi, nasabnya Habib Rizik, nasabnya Taufik. Itu kalau nasab-nasab itu bisa terdeteksi, bahkan ada bukti kitabnya, maka kita jamin nasab Ba'alwi adalah tersambung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini mobil 7 ini mobil 7 mobil saya semua. Ini sertifikatnya. Ini sertifikatnya. Ini sertifikatnya rumah tanah yang ada di dekat kota sana. Bisa dimiliki. Untuk anggota PWI dan para santri putra putri, tolong cari 3 kitab saja dulu.
Kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk karya Imam Bahauddin Al-Janadi. 2. Kitab Al-Burqatul Musiqah fi Dzikri Libasil Khirqah Al-Aniqah. Yang ketiga, kitab Tabaqatul Khawas. 3 tok niku mawon kangge mbuktekno nek mangke lambe kula niki ngawur. Para yai monggo wajib memiliki 3 kitab ini untuk menentukan, memastikan nasabnya habaib itu kloningan, modifikasian atau asli sesuai dengan data yang ada dalam kitab-kitab nasab, sejarah, tobakot, dan lain-lainnya. Baik dari Kantin Deso digeruduk berkaitan tentang bendera HTI itu ada. Itu siangnya itu didatangi oleh Kabib masih muda, badannya. Tapi sopan ya. Waktu datang siang itu sopan. Kalau Kabib sopan sama Kiai ya berarti Kabib alim, kayak gitu aja. Biasanya dulu kapiten Arab ya. Itu kalau datangi kiai-kiai leluhur saya, leluhur semua itu kan gitu. Sopan. Ya sopan, santun, nggak mencurigakan, tapi malamnya langsung diciduk. Oh gitu ya. Oh, berarti kalau yang datang ke saya itu setengah alim, setengah goblok berarti. Karena ketika setelah debat dengan saya sebelum keluar dia sambil melotot nuding. Kiai, di mata Habib, mau kiai, mau Gus, mau Raden, mau santri, menurut pandangan Habib kalian semua adalah jongos. Itu ke saya langsung. Jagat media sosial digegerkan pengakuan Mbah Mufid Klaten. Menurut Mbah Mufid, ayah beliau sudah bercerita sejak tahun 80-an. Siapa itu para habaib? Menurut ayah Mbah Mufid, yang mendirikan Robito Alawiyah adalah orang-orang Yahudi. Yaitu di 1928, Belanda mendatangkan Utsman bin Yahya dari Yaman masuk ke Indonesia untuk mendirikan Robito Alawiyah dan mengaku sebagai cucu Rasulullah. Dari tahun 80 saya mengatakan Fadlil Quran, baliknya ini Pak, itu biaya Rasulullah cucu wong Yahudi. Pokoknya wong Yahudi sing ngedeke Robito Alwi tahun 1928 kuwi wabeh Yahudi Yaman sing digawa Utsman bin Yahya. Kalau ini betul-betul min sulalati ahlul bait, min sulati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin Al-Hasani dari Sayyidina Hasan, bukan Sayyidina Husain, dari Sayyidina Hasan bin Sayyidina Ali. Kalau kebanyakan di sini kan ngakunya Al-Husaini, ngakunya Alawin, yani Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muqaddam, ya, bin Ali Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Bakir bin Azabidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kita jumpa dengan salah satu orang itu Rasulullah yang benar-benar, yang kalau di sini tuh palsu itu, yang di Indonesia palsu itu, ya, suka dawir-dawir aja jual minyak wangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه الغر الميامين الذين اجتهدوا في طلب وإيصال هذا الدين ليكون بين يدينا سهلا ونعرف بهم الطريق المستقيم. أما بعد. Saya pernah mengalami seperti yang Pak Haji alami, Pak Haji Roma Irama alami. Ya kan, saya diminta tolong, saya bantu, tenaga, pikiran, uang saya bantu, malah saya diserang. Merendahkan katanya, merendahkan martabat dan harga diri Ba'alawi. Loh, saya ini diminta tolong, gitu kan. Dan saya merekam itu juga, saya videokan juga sudah atas izin yang bersangkutan, malah saya diserang. Gitu Pak Haji. Dan saya melihat sendiri tuh semua kelakuan-kelakuan itu saya melihat Pak Haji. Dan saya paham, inna akramakum indallahi atqakum, paham Pak Haji. Tapi sudahlah Pak Haji, intinya mudah-mudahan ini segera clear, akur ya. Pak Haji harusnya merangkul
semua habaib, baik yang baik ataupun yang buruk, Pak Haji rangkul semua. Itu lebih elegan Pak Haji Romai Rama. Ya, Habib peminum, Habib pemabuk, ya, Habib perokok, Habib yang tidak sholat, Habib yang dukun. Kan banyak Pak Haji, Habib yang jadi dukun. Tahu saya Pak Haji. Pakai surban, pakai tasbih, pegang tongkat, pasang stel, dia seolah-olah ulama, orang pinter, tapi onderdil hatinya dia dukun. Syirik, musyrik, menipu jamaah, menipu umat. Saya lihat sendiri Pak Haji. Ada memang orang Arab Habib yang seperti itu. Menipu umat Pak Haji. Jika ku ucap kata taubat sebelum kau memanggilku. Bagaimana pendapatmu? Terima kasih banyak atas waktunya. Tulis komentar di sini. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Alhamdulillah.